Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnamasari dengan NIM C0N022027. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencangkup manajemen keuangan publik seperti perencanaan makroekonomi, pengelolaan biaya sosial dan ekonomi, dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya dan bidang divisi yang ada di dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya yaitu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik apa aja ya? Jawabnya yaitu satu, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tenaga kerja. Dua, faktor politik seperti jaringan internasional dan hubungan negara dan masyarakat. Tiga, faktor kultural seperti keragaman suku, ras, agama dan budaya, sosiologi masyarakat. Empat, faktor demografi seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan kesehatan. Selanjutnya ada persamaan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya ada value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi publik sektor publik yang mendasari pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang dimaksud dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yaitu A. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. B. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. C. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan pertandingan otonomi daerah dengan output. Baiklah, selanjutnya perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu 1. Tujuan organisasinya, 2. Sumber pembiayaannya, 3. Pola tanggung jawabnya, 4. Struktur organisasi, 5. Karakteristik anggaran dan stockholder, 6. Sistem akuntansi yang digunakannya. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi sektor publik. A. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. B. Memberi informasi yang kemungkinan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada atasan hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan untuk akuntabilitas. Selanjutnya ada akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah, prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya ada otonomi daerah. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari PPT ini. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu, ekonomi, politik, sosial, dan hukum memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang-barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.